Baik, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, di ini kita akan membahas seputar pertanyaan yang berkaitan dengan jawrab ya. Jawrab ya, maksudnya kaos kaki. Baik. Ya, ini masuk ke dalam pembahasan khufain ya. Karena al-jawrab itu sejenis dari khuf, yaitu penutup kaki. Ya, baik. Bagaimana hukumnya menggunakan khuf atau jawrab untuk sholat? Ini nanti pembahasannya merujuk kepada boleh apa enggak dipakai ketika sholat. Ya, sholat memakai kaos kaki. Sama kemudian nanti merujuknya ke apakah ketika memakai kaos kaki itu nanti wudunya harus dilepas atau boleh sekedar dibasuh ya, khuf atau kaos kakinya. Thayyib. Ya, kita akan membahas di sini insyaallah taala. Baik, yang pertama untuk menggunakan kaos kaki sendiri boleh untuk sholat ya, itu kan sebagaimana al-malabis, bagaimana pakaian-pakaian yang kita pakai ketika untuk sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, maksudnya kalian semua hamba-hamba Allah, kalau kalian datang ke masjid, pakailah perhiasan kalian, maksudnya pakaian-pakaian kalian yang baik, yang bagus. Ya, termasuk salah satunya juga, termasuk ini juga kaos kaki ya, bisa dipakai ya, tapi ada syaratnya. Selama antum pakai kaos kakinya dalam keadaan suci ya, antum sudah wudu dulu, baru antum pakai kaos kaki, kemudian sholat, maka tidak masalah. Ya, Thayyib. Jadi menggunakan kaos kaki ketika sholat tidak masalah, la ba'sa bihi. Ya, hanya saja nanti ini merujuk ke masalahnya ketika nanti semisal antum sudah wudu, kemudian pakai kaos kaki, kemudian sholat, kemudian batal karena mungkin kencing atau mungkin keluar kentut. Nah, itu bagaimana? Kalau mau wudu lagi, apakah harus dilepas kaos kakinya? Apa boleh tinggal dibasuh kaos kakinya ya? Nah, ini nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Ya, untuk masalah hukmul mashu 'alal jawrabain ini ya ittafaqul ulama ala masyru'iyatil mashi 'alal khufain wa ikhtalafu fi al-jawaz al-masah 'ala al-jawrabain wal khilaf 'ala qaulain. Intinya dalam masalah hukum membasuh khuf itu, kalau khuf itu kan yang lebih terkenalnya dalam bahasa Arab zaman Nabi itu penutup kaki ya, bisa termasuk sepatu begitu. Karena pada zaman Nabi dulu juga pernah sholat menggunakan sepatu. Maka ulama sepakat dalam hal ini bahwasanya hadis-hadis, asar-asar, dalil-dalil yang ada boleh menggunakan sepatu untuk sholat. Hanya saja ketika itu berupa kaos kaki ya, maka ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh seperti mazhabnya Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan sahabat-sahabat dari para kedua mazhab itu. Kemudian Imam As-Sauri juga berpendapat boleh membasuh atas jawrab. Maaf kalau saya sebut jawrab itu maksudnya kaos kaki ya. Ada juga yang berpendapat tidak boleh membasuh kaos kaki ketika sudah digunakan. Ini mazhabnya Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Nah, maka dari banyak tersebut, ini sebab khilafnya cuma masalah antara bolehkah jawrab kaos kaki itu dikiaskan dengan khuf, karena itu sama-sama penutup kaos kaki ya. Jadi sumber khilafnya hanya di situ. Dan wallahu taala alam, Allah yang paling tahu mana yang benar pada hari akhir nanti. Namun sekiranya yang lebih dekat dalam yang benar hadisnya, karena memang juga ada, maka boleh. Karena Nabi SAW pernah dari hadis Al-Mughirah ya bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wa na'lain. Ya, ini hadis menunjukkan bolehnya membasuh al-jawrab, karena disebutkan di hadis nas ini al-jawrab. Jawrab itu kaos kaki, dua kaos kaki ataupun sandal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ya menggunakan kaos kaki untuk sholat, dan ketika beliau batal, beliau hanya tinggal membasuhnya ketika wudu lagi. Jadi nggak perlu dilepas kaos kakinya, langsung basuh saja boleh ya. Maka ini melupakan dalil untuk bolehnya hal tersebut. Nah, karena ya juga dikuatkan dengan kias bahwasanya al-jawrab atau khuf itu hal yang sama, penutup kaki gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat tadi tidak boleh. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang tidak mengesahkan ya, tidak mensahihkan hadis Mughirah tadi dalam masah ala al-jawrab. Nah, jadi al-mashu 'alal khuf itu ibadah, fala yuqassu 'alaiha ghairuha. Ya, wala tata'adda mahalluha. Ini intinya perbedaan ulama dalam pendapat ini. Namun wallahu alam, insyaallah yang lebih benar dan bagi saya sendiri yang menurut saya lebih dekat, bahwasanya boleh ya juz'us mashu 'ala al-jawrabain. Li'anna al-jawraban wal khufain min ma'na wahid.
Ya karena dalam bahasa Arab juga khuf sama jawrab itu penutup kaki intinya ya. Maka sama ya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda di hadis yang lain, idza tawadda'a ahadukum tsumma labisa khuffaihi fayamsah 'alaihima. Jika kalian menggunakan khuf penutup kaki, ya, maka kemudian jika kalian berwudu kemudian menggunakan penutup kaki, maka kalau kalian batal kemudian pengen wudu, cukup dibasuh ya, diusap. Maksudnya diusap saja, ya. Nah, jadi insya Allah yang lebih benar boleh ya. Jadi boleh. Hanya saja ada syaratnya ya. Syarat bolehnya mengusap kaos kaki untuk wudu lagi ketika habis batal. Apa syaratnya? Yang pertama, ini juga ada perbedaan pendapat ulama ya, antara kaos kaki itu yang diperbolehkan yang mana. Sebagian yang lain ada yang berpendapat hanya yang kulit yang boleh, kaos kaki kulit yang boleh diusap. Kalau kaos kakinya bukan kulit nggak boleh. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kaos kaki apa saja boleh. Yang penting menutup ka'bain, menutup mata kaki ya, menutup mata kaki dan juga menutup jari-jari asabi. Maka itu boleh ya. Wallahu alam, insyaallah yang lebih kuat juga di sini apapun kaos kakinya, selama kaos kakinya itu terbuat dari bahan yang kuat ya, bisa menahan air juga, maksudnya tidak tembus dan menutupi ka'bain, menutup mata kaki, maka boleh dibasah ya. Jadi syarat untuk bolehnya mengusap kaos kaki yang pertama adalah harus dalam keadaan suci dulu ketika memakainya. Ya, karena Nabi SAW pernah bersabda di hadis yang sahih Bukhari ya, di riwayat Bukhari, ada hadis dari an Urwah bin al-Mughirah an abihi qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hawaitu li an ja'al khuffaihi fa qala da'huma fa in adkhaltuhuma tahiratan. Ya, jadi di situ sahabat ingin melepas kaos kaki karena ingin wudu kan ya. Tapi Nabi bersabda, udah tinggalkan itu, nggak usah dilepas karena aku udah masuk ya, maksudnya menggunakan kaos kakinya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Maka Nabi cukup membasuhnya. Bukan membasuh ya, afan. Kalau Anda bilang membasuh maksudnya mengusap. Suka keliru ya. Jadi diusap, cukup diusap. Kalau menggunakan kaos kakinya sudah dalam keadaan suci, setelah batal tinggal diusap, tidak perlu dilepas kaos kakinya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus misal antum mau sholat duhur, ya, antum wudu, antum sudah wudu bersih, sah, ya, wudu seperti biasa. Kemudian antum pakai kaos kaki nih, karena ya memang di kantor kan mungkin orang-orang kantoran, orang-orang yang suka terbiasa pakai kaos kaki, udah pakai tuh kaos kakinya. Antum pakai kaos kaki terus antum sholat duhur, ya. Maka sudah antum pakai kaos kakinya sampai nanti asar mungkin ya, sholat asar. Nah, qadarullah di waktu-waktu sebelum asar itu antum batal, tapi antum masih pakai kaos kakinya. Nah, nanti di sholat asar antum tinggal wudu seperti biasa, kemudian antum tinggal ya usap kaos kakinya ketika membasuh kaki. Maka seperti itu kurang lebih. Nah, ini hadnya, batasnya ya, kalau di dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau untuk orang yang mukim atau bukan musafir maka 1 hari 1 malam 24 jam ya, itu batasnya. Ya, adapun kalau untuk musafir maka salah satu ayam bila yaliha lil musafir. Ya, jadi kalau untuk musafir 3 hari. Ya, 3 hari 2 malam berarti. Ya, Allahu a'lam. Jadi untuk ketentuannya seperti itu ya. Jadi boleh kalau antum misal lihat ada orang sholat pakai kaos kaki, jangan antum salahin. Itu malah ada sunahnya, memang boleh. Ya, lagi pula itu juga ada rukhsah malahan kalau antum pakai kaos kaki nanti ketika batal ingin wudu lagi, antum tinggal diusap, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, ini memang masalah khilafiyah. Jadi bagi yang ingin mengikuti pendapat bahwasanya boleh maka silahkan. Kalau enggak ya tafadhol, antum enggak. Ini yang penting ini masalah khilafiyah, Allah yang lebih tahu yang lebih benar, tidak perlu dibesar-besarkan ya. Ya, kemudian mungkin untuk penjelasannya lagi bagaimana cara mengusapnya, tinggal diusap. Antum ambil air sedikit, diusapkan di tangan, kemudian antum usap aja bagian duhurnya. Bagian luarnya sama sampingnya sudah selesai. Ya. Terus kaos kakinya harus yang beres, yang benar dan dalam keadaan suci ya. Nggak boleh kalau kaos kakinya dalam keadaan najis, misal kena kencing atau yang lain, harus ganti yang suci. Nah, tapi ingat, kalau kaos kakinya yang pendek di bawah mata kaki, itu boleh sholat pakai itu. Hanya saja itu tidak memenuhi syarat, jadi nggak boleh diusap nanti ketika udah batal ya. Harus kaos kakinya di atas mata kaki, itu baru boleh. Yang panjang itu loh ya, seperti kaos kaki basket atau yang semisal begitu ya. Atau ada juga semisal antum sholat duhur udah wudu dalam keadaan baik ya, udah wudu sholat duhur terus pakai kaos kakinya setelah sholat duhur, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Selama antum belum batal nggak apa-apa pakai kaos kaki, terus nanti tinggal diusap ketika udah batal ya. Jadi bukan syarat bolehnya mengusap kaos kaki atau jawrab antum harus habis wudu langsung cepet-cepet pakai kaos kaki ya, enggak seperti itu.
Ya, jadi untuk meringkas lagi, syarat bolehnya mengusap kaos kaki itu yang pertama harus dalam keadaan suci. Ketika antum pakai kaos kakinya, antum harus dalam keadaan sudah wudu, sudah suci. Kemudian yang kedua, an yastura mahal al-fard wa huwa kulul qudamain ila al-ka'bain. Jadi harus kakinya tertutup semua dari asabi, dari jari-jari sampai ke mata kaki, di atas mata kaki. Kemudian tatabi al-masyi biha adatan bi an yakuna sabitan yang alal qudamain. Ya, kemudian kaos kakinya harus yang kuat, bukan yang gampang rusak ya, yang tipis ya. Jangan yang tipis, pakai yang sekiranya kuat dan agak tebal. Ya, tentu saja harus kaos kaki yang mubah, maksudnya bukan kaos kaki colongan, bukan kaos kaki yang dimaling antum ya. Mungkin ada orang yang usil maling kaos kaki, ya itu nggak sah, nggak boleh pakai sesuatu barang yang dicuri. Yang terakhir, sebelum terakhir harus suci ya. Kaos kakinya juga harus dalam keadaan suci, nggak ada najis di kaos kakinya. Yang terakhir adalah an yakuna safiqain ya, ghairu syafafain. Artinya apa? Yaitu nggak tembus pandang kaos kakinya ya. Kan ada tuh wanita yang kaos kaki wanita biasanya itu agak tipis, kalau dilihat pakai mata itu agak kelihatan kulitnya, nah itu nggak boleh. Ya, maka ya seperti itu loh, kaos kaki kulit atau kaos kaki yang sekiranya tebal, nggak kelihatan kulitnya itu, maka insya Allah nggak apa-apa. Kaos kaki basket lah buat referensi yang tebal kayak gitu kan. Nah, itu juga anget juga. Tapi ada juga ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wallahu alam dan sebagian ulama ya, bahwasanya sekalipun kelihatan nggak apa-apa, tapi wallahu alam lebih baik cari yang tertutup semua sehingga tidak ada yang kelihatan, tidak tembus pandang ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Tafadhol. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.